Halo Mas, Halo juga Mas Dinarto. kayak berkegiatan apa iki Mas? Eh, apa Mas? Giat Mas. Giat bekerja. Iya Mas. Lakukan apa aja yang bisa dikerjakan. Ini tadi sama babat alas Mas. Resik-resik ta Mas? Ya, terus kalau lihat ada akar gantung yang ucap besar, kita potongi. Dikontrol semua Mas ini. Iya, ya cuma seperti ini Mas, pengontrolan dunia budidaya bonsai. Kalau sekiranya sudah agak lumayan itu. Ini saya penasaran aja ini Mas, ini kok Mas Rohmat itu di dunia bonsai kok milih di budidayanya, sedangkan kan di dunia bonsai itu banyak yang lain Mas, misal kayak perantingan atau apa gitu. Iya Mas, jawab ya Mas. Bingung Mas. Yang jelas karena memang benar Mas, kalau di dunia bonsai itu mungkin budidaya bonsai itu kan semua ada tahapannya atau Mas, ada kelas-kelasnya. Ya mungkin budidaya bonsai itu tahapan pertama di dunia bonsai Mas. Ya bukannya yang paling rendah loh Mas, karena semua kan pasti ada ada jalurnya Mas, ada tingkatannya sendiri. Kalau bonsai nggak lewat budidaya pun juga susah tuh Mas. Yang jelas ini tahapan awal, tahapan pertama di dunia bonsai. Sebenarnya kalau dari segi ilmu, semua ilmu itu asal kita mau belajar pasti kita juga tahu kok Mas. Cuma kalau saya pribadi, kenapa saya terjunnya di budidaya bonsai? Yang pertama, yang jelas saran temen Mas. Itu karena kuncinya itu saya itu tetap temen Mas, karena saya awal mulanya bener-bener nggak tahu apa-apa, mulai dari nol. Bonsai itu apa lu nggak tahu, ya mungkin ya cuma denger ya, ya bonsai kayak gitu, tapi kan nggak terus tahu kalau bonsai itu bisa untuk peluang bisnis atau hobi yang menyenangkan, itu belum tahu Mas. Saran temen aja Mas dulu. Terus basic saya Mas, kok basic toh, kebetulan pas sama saya Mas, maksudnya kebetulan saya ada lahan kosong. Itu kan kalau budidaya itu yang terpenting itu di lahan Mas, walaupun mungkin bisa diusahakan gimana caranya di lahan sempit itu juga bisa kan. Kalau di budidaya kan intinya banyak tuh Mas, kalau budidaya itu Mengejar kuantitasnya ya Mas. nah seperti itu Mas. Kalau budaya itu intinya tuh banyak mengejar kuantitas Mas, kualitas nomor 2 Mas, walaupun kalau bisa ya dibarengi sama kualitas tuh Mas. Tapi yang terpenting kualitas kuantitas dulu Mas. Kalau mungkin bonsai mungkin atau prospek terus sudah main perantingan kan mungkin harganya, ibarat kata Mas, kalau budidaya bonsai itu mungkin loh Mas, ini mungkin harga kalau diukur dengan nilai bisnis mungkin harga ratusan sampai jutaan mungkin harganya. Kalau kelas prospek sudah main kelas yang lanjutannya mungkin jutaan sampai puluhan. Nah kalau sudah bonsai mungkin puluhan sampai ratusan, nah seperti itu. Nah tapi kan semua ada tahapannya sendiri-sendirinya, basicnya sendiri-sendirinya. Kalau saya jujur saja nggak berani atau belum berani main yang tingkatan. Orang bonsai aja nggak tahu kok mau macam-macam yang gitu kan, takut apa ya Mas, stres Mas. Tapi ada rencana nggak Mas itu buat ibaratnya naik ke tingkatan berikutnya gitu? Kalau untuk fokusnya enggak Mas, kalau fokus saya tetap mau berbudidaya Mas. Saya sudah senang dengan budidaya Mas, ngerawat dari kecil, program itu rasanya itu ada kepuasan tersendiri Mas. Terus melihat
budidaya kita misal seperti ini berjejer-jejer rapi kayak gini tuh mas, banyak walaupun nggak kawatan itu rasanya sudah ayem mas, seneng. Tapi mungkin kalau untuk tahapan selanjutnya tetap kita ada planning atau rencana mas, masa ya nggak mau ada peningkatan tuh mas, walaupun mungkin cuma untuk kesenangan kita sendiri atau ya adang-adang lah mas, siapa tahu karya kita nanti yang sudah main kawatan itu atau sudah ikut kontes, insya Allah kalau planning kedepannya itu bisa ya kalau dibeli orang mahal atau gitu kan alhamdulillah mas. Tapi tetap kita harus punya planning ke depan untuk main mau apa, kalau pengen punya bonsai itu ya kita harus punya keinginan pengen punya mas. Jadi kalau untuk fokusnya saya tetap kemudian fokus di budidayanya mas. Budidaya tapi banyak kayak gini ya, ibaratnya misal badi 5.000 pengke 1.000 ya ketemu tadi oke mas. Nah seperti itu mas, kalau dipikir logika ya seperti itu mas. Kalau misalnya pas prospek misalnya satu pohon 10 juta kan ngerawatnya, kawatan kan pasti lama tuh mas. Kita nanam cimeng misalnya 100 pohon, terus ya nggak usah mulu-mulu, misal satu pohonnya 300 aja lah, asal 500, 300 kali 100 sudah 30 juta loh mas. Ya semua itu ada tahapannya sendiri-sendiri mas, ada jalannya sendiri-sendiri mas. Kalau mas sendiri ini dulu berbudidaya pertama kalinya tetap ngejarnya kuantitas apa pertama kualitas dulu? Kalau dulu saran dari master saya Mas Bawangsa itu yang penting kuantitas mas. Ibarat kata asal pohon tertentu misalnya seperti cimeng itu pohon yang asal nanam pun kalau di dunia budidaya pohon yang asal nanam itu namanya idiot mas idiotan gitu, bibit gegeden. Nah seperti itu pun ada nilai jualnya mas, apalagi kalau dari awal kita mau berusaha, mau telaten, kita program pasti sak rupa-rupanya mas tetap laku mas, kasarannya gitu mas. Apalagi kalau kita punya banyak kan tinggal dikalikan toh mas. Tapi kalau saya jujur aja awal mula itu saya emang berprinsip seperti mas saran dari Mas Bowo yang tadi, yang penting kuantitas. Tapi bener sih kata Mas Bowo, pertama beri saran yang penting kualitas banyak, kualitas nomor sekian. Tapi kalau kita sudah seneng rawatnya pasti kita juga mikirin kualitas tuh mas. Iya mas, karena kita juga ingin kuantitas seimbang Ya, sama kualitas. juga bagus mas. Jadi Mas Bowo itu menyarankan juga pinter mas triknya. Caranya mensupport itu pinter. Nah, dulu saya juga asal menanam yang penting banyak, lama kelamaan kita juga pengen pohon kita bagus, ya pasti kita gimana caranya tetap memprogram mas. Ya alhamdulillah ya bisa dibilang ya lumayan lah. Ini sangat banyak ya mas ini. Iya mas, dulu tuh sebenarnya saya juga nggak ngira kalau bisa melihat tanaman yang lumayan banyak seperti ini. Karena dulu jujur aja kita menanamnya itu kecil-kecil, kita cuma berikhtiar, pasrah, yang penting positive thinking. Setiap usaha pasti juga bisa menghasilkan asal ditekuni. Terus kalau kita menanam pasti juga mas, orang Jawa kayak ngunduh memetik hasilnya tuh mas. Iya mas, ya mesti ngunduh tuh mas. kalau dulu mas ini penyiramannya gimana mas ini? Ini dulu saya rutin mas, ini dulu waktu awal penanaman 2 hari sekali. Setelah itu semakin ke sini 3 hari sekali. Tapi saya paling lama itu dulu 3 hari sekali mas. Itu berjalan hampir 1 tahun itu 3 hari sekali mas.
hampir 1 tahun. Nah kalau untuk saat ini yang mungkin kalau benar-benar nggak ada hujan itu 6 hari sekali atau seminggu sekali mas. Ini kalau buat rekan-rekan mas, ini rekan-rekan pembonsai khususnya yang berbudidaya, saran-sarannya Mas Rohmat ini dan motivasinya gimana ini untuk bisa berbudidaya ini? Kalau untuk saran saya buat teman-teman, karena saya juga masih pemula ya, cuma ini pengalaman saya sendiri. Ini saya terjun di dunia budidaya bonsai ini baru hampir 2 tahun, tapi kita konsisten. Jadi kita benar-benar fokus di situ atau kita tekuni, itu juga akan menghasilkan mas. Ya kita nggak perlu mikir muluk-muluk mas, cuma untuk penyemangat nggak apa-apa, karena realitanya juga seperti ini juga bisa menghasilkan mas. Nah, misalnya seperti ini mas. Nah, seperti ini kalau ini 300 ya laku tuh mas ini misalnya ini. Nah itu terus kita punya 1000 pohon misalnya, kalikan aja mas. Nah seperti itu wah buat penyemangatnya mas. Ya kan boleh tuh mas. Masa mau mikir kalau kita rugi gimana mah, nggak jadi budidaya mas. Yang jelas kalau di budidaya itu saya yakin peluang kerugian itu yang jelas 0% mas. Kalau nggak kebangetan, misal satu lahan kena hama semua terus mati semua, itu karena sudah kita nanam 100 mati 10 pun kita masih untung mas kita. Jadi yang penting semangat terus berkarya. Kalau di dunia budidaya, meskipun kita menanamnya kecil besok juga besar, tapi kalau untuk apa buat hidup cuma fokus di sini, ya saran saya tetap harus menanam yang banyak mas, harus ratusan kalau bisa ya tanaman 1000 itu sudah aman lah mas. Betul, kalau bisa ya lebih ya, mas. Tapi tergantung lahannya juga ya mas. Nah ya mas, semua kan tergantung modal lah mas. Semua itu namanya juga usaha, pasti tergantung modal. Ya kalau kiranya modalnya nggak terlalu banyak ya kita pelan-pelan, asal kita tekuni, kita telateni. Teman saya juga banyak yang nggak memiliki lahan, modal kemauan, menanam seadanya, terus dari hasil itu dia bisa sewa lahan, dan banyak. Semua kan ada tingkatannya tuh mas. Kalau yang punya modal banyak sih ya enak toh mas, tapi kan semua ada rezeki masing-masing mas. Oh ya udah gitu saja mas, ngapunten guys ganggu iki. Enggak mas, ini kita sharing, saling berbagi, kita sama-sama pemula, mari kita terus bersemangat melestarikan bersama di dunia budidaya bonsai mas. Karena semakin banyak yang budidaya kita semakin senang, banyak temennya mas. Ya udah mas, silahkan dilanjut. Oke siap mas. Oke sahabat bonsai, cukup sekian video kali ini. Semoga menjadi motivasi bagi rekan-rekan semua. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.